Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, saya Hamansa SPD MPD ketemu lagi dengan pemirsa dalam acara ini. Alhamdulillahi alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiada kalimat yang paling indah kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita ketemu dalam acara ini. Harapan kita adalah acara ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Salawat dan taslim selalu juga kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi pelita dalam kegelapan, menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Nabi yang berhasil menyelamatkan umatnya dari tebing-tebing kehancuran menuju puncak-puncak kejayaan. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, adapun pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini ialah relasi diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, kemudian kita amalkan. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia, makhluk yang bernyawa, akan ketemu dengan titik kematian. Mau atau tidak, cepat atau lambat, orang tua atau muda, orang sehat atau sakit, semuanya akan berujung kepada kasus kematian. Harapan kita adalah ketika suatu waktu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya, kita berharap panggilan yang kita dapat adalah panggilan yang mulia, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah panggilan yang istimewa. Ini adalah panggilan yang sangat mulia dari sekian banyak panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan inilah sebuah tanda besar bagi kita bahwa kita ini akan mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah, dengan hati yang senang dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Panggilan inilah yang kita harapkan di ujung daripada kehidupan kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Pertanyaannya pemirsa budiman dimanapun Anda berada ialah, bagaimana cara kita meraih dan mendapatkan panggilan yang istimewa ini? Yang pertama adalah kenalilah Allah lebih dalam. Kenalilah siapa hakikat daripada Allah itu. Jangan sampai kita hidup di dunia ini sama dengan binatang, tidak mengenal siapa Tuhannya, dari mana dia datang, untuk apa dia datang, dan kemana dia nanti. Olehnya itu, pemirsa budiman dimanapun Anda berada, sangat penting untuk kita mengetahui hakikat daripada Tuhan yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan yang akan mematikan kita nanti, dan yang akan menentukan kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Para ulama sepakat bahwa cara kita mengenal Allah ada 3. Yang pertama ialah kita mengenal Allah dengan cara tauhid rububiyah. Mengenal tauhid rububiyah, yaitu kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada ini,
semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Terjadinya siang dengan malam yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang mengatur kita punya kehidupan, yang memberikan kita kesehatan, yang menjadikan kita sakit adalah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang lain. Yang menciptakan matahari pastikan hanya Allah. Yang menciptakan bulan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita semua ini satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu menuhankan kepada Allah. Itulah sebabnya di waktu kita sholat, kita membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Rabbil Alamin. Artinya semua yang ada di alam ini semuanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam sekitar ini. Kemudian yang kedua ada namanya tauhid uluhiyah. Yaitu kita harus yakin dan percaya bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang tidak boleh kita sembah selain daripada Dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah adalah lanjutan daripada tauhid rububiyah. Setelah kita yakin bahwa yang menciptakan segala sesuatu hanyalah Allah, maka lanjutannya adalah kita tidak boleh juga menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di waktu kita melaksanakan ibadah sholat, kita membaca surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada lagi kalimat yang sangat sakral sebagai kalimat kesetiaan seorang hamba di hadapan Allah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalimat ini adalah kalimat kesetiaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pemirsa budiman dimanapun Anda berada, ketika kita membaca kalimat ini di dalam sholat, maka haram hukumnya kita mengingat sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena ini adalah kalimat yang sangat sakral. Kalimat kesetiaan seorang hamba kepada Allah. Bahwa saya ini ya Allah tidak pernah menyembah dan tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, sangat tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung waktu di segmen ini. Namun tidak usah khawatir pemirsa, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.